Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika Anda percaya dengan kata-kata ada wanita hebat di balik seorang laki-laki hebat, berkacalah dari Presiden Soekarno. Kesuksesan dan kehebatan dari Presiden Soekarno tidak lepas dari campur tangan dan perjuangan sang istri, yaitu Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah ibu negara pertama dari Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka. Ibu Fatmawati lahir pada hari Senin 5 Februari 1923 pada pukul 12 di kota Bengkulu. Fatmawati merupakan putri tunggal dari pasangan Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah dari seorang keluarga Muhammadiyah. Diceritakan dari biografi Fatmawati, beliau menempuh pendidikan di Hollands Inland School atau HIS dan selanjutnya menempuh pendidikan khusus di sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Fatmawati mulai menyukai kegiatan organisasi sejak berada pada sekolah dasar. Beliau aktif dalam organisasi Naisyatul Aisyah yang merupakan organisasi perempuan di bawah organisasi Muhammadiyah. Beliau mengenal Soekarno saat Soekarno dipindahkan ke tempat perasingan di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat itu, Bung Karno bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah dan Fatmawati saat itu menjadi siswanya. Perjalanan cinta Ibu Fatmawati dan Presiden Soekarno membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Demi memperoleh cinta Fatmawati yang begitu dicintainya, dengan sangat terpaksa Bung Karno harus merelakan kepergian Bu Inggit, yaitu istri dengan sosok yang tegar dan tulus mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sudah banyak perjuangan yang mereka lalui bersama-sama, namun takdir berkata lain. Pahit manisnya kehidupan yang mereka lalui harus berakhir. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1943, Bung Karno menikahi Ibu Fatmawati. Karena kesibukan yang dijalani Bung Karno sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Bung Karno, yaitu Opseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Fatmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Hingga sejak saat itu, Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sepasang merpati penuh cinta ini akhirnya dikaruniai 5 orang putra-putri, yaitu Guntur, Mega, Rahma, Sukma, dan Guru. Tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadi permasalahan yang cukup hebat sehingga muncul berita bahwa Soekarno dan Hatta mengkhianati bangsa Indonesia. Namun berita itu hanyalah bualan yang dibuat oleh Jepang. Hingga pada suatu malam, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok dan disuruh oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, sudah banyak pemuda yang berkumpul di depan rumah Fatmawati. Dan akhirnya, Bung Karno serta Bung Hatta keluar dan mengatakan bahwa semuanya sudah dipersiapkan.
Melihat hal tersebut, Ibu Fatmawati akhirnya mengambil kain yang telah ia jahit sendiri. Kain bahan bendera tersebut diterimanya dari seorang pemuda bernama Hairul Bisri. Saat itu, pada hari Jumat di bulan Ramadan pukul 5 Fajar di tanggal 17 Agustus 1945 telah memancarkan sinar di ufuk timur. Embun masih bergelantungan di tepian daun, namun para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa bangga setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Para tokoh dan pemimpin telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat pada pukul 10, dengan suara tegas, mantap, dan jelas, Soekarno membacakan teks proklamasi hingga pekik merdeka pun berkumandang di mana-mana. Dan saat itulah untuk pertama kalinya bendera Indonesia dikibarkan. Peran Fatmawati menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera Sang Saka Merah Putih dan memberikan bendera tersebut kepada seorang pemudi bernama S.K. Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera kepada Latif Hendraningrat dan Suhud untuk dikibarkan pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut hingga saat ini masih tersimpan di Monumen Nasional Indonesia. Pernikahan Ibu Fatmawati dan Presiden Soekarno dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Namun, ketika Soekarno meminta izin untuk menikahi Hartini, Ibu Fatmawati meminta untuk dipulangkan ke orang tuanya. Ibu Fatmawati wafat pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Ibu Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Untuk mengenangnya, saat ini nama Fatmawati digunakan sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Nama Fatmawati Soekarno juga dipakai sebagai nama bandara udara di Bengkulu, yaitu kota kelahiran Fatmawati.